Wafilina siji hadil buru di muhbaratil mauludiyah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni pada orang yang nasjil, orang yang menenun selendang ini dengan mangsi maulidiyah. Jadinya orang yang menenun atau yang membatik burut itu selendang yang dibatik dengan mangsi maulidiyah. Mangsi maulidiyah yaitu tulisan-tulisan yang menerangkan tentang maulid, yaitu musonef ini atau Al-Barzan, Imam Al-Barzanji. Yang mana Al-Barzanji yaitu Ja'far, Imam Ja'far itu adalah orang yang berbangsa Barzanji. Kemudian nasabnya itu sampai kanjeng Nabi. Wa haqiq lahul fauza bi qurbika wa raja'il wal amaniyah wa ja'alna muqarrabina maqilahu wa sukna. Dan mudah-mudahan ya Allah, Engkau menyatakan atau memperkenankan kebahagiaan kepada beliau dengan kedekatan beliau kepadamu dan mengrojak dan harapan. Kita mendoakan musonef ini agar mendapat kebahagiaan dan dekat kepada Allah dan mendapatkan harapan-harapan dan angan-angan. Kemudian juga mudah-mudahan Allah juga menjadikan Imam Ja'far ini sebagai orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan. Muqarrabin, ada muqarribin. Okay. Kalau muqarrabin itu orang-orang yang didekatkan. Yang mendekatkan siapa? Wal malaikatil muqarrabin, malaikat-malaikat yang didekatkan. Yang didekatkan berarti siapa? Malaikat. Yang mendekatkan siapa? Allah. Al-mukhlisin dan mukhlasin. Ketika mukhlisin itu orang-orang yang mengikhlaskan apa? Mengikhlaskan amal, mengikhlaskan hati untuk Allah. Bisa juga dinamakan mukhlasin, yaitu orang-orang yang diikhlaskan hatinya. Siapa yang mengikhlaskan? Allah. Jadi kata-kata muqarrabin itu memandang kepada paham sama tak terang nih kok. Kata-kata mukhlisin sampean ya. Nang kita punya kan mboten enten to, mukhlisin atau mukhlasin, lamnya itu dibaca fathah atau dibaca kasroh enggak ada, gitu. Tapi bisa dibaca mukhlasin, bisa dibaca mukhlisin. Mukhlasin berarti orang-orang yang diikhlaskan. Itu memandang hakikat. Ya karena hakikatnya yang mengikhlaskan adalah Allah. Berarti orang yang diikhlaskan oleh Allah. Ada kalanya mukhlisin dipandang dari segi ilmu syariat ataupun ilmu tasawuf, orang-orang yang mengikhlaskan amal. Itu dipandang dari tasawufnya atau daripada ilmu ilmiahnya. Paham, Bro? Muqarrabin pun seperti itu. Kalau dipandang dari hakikat, maka muqarrabin karena orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Kalau dipandang dari ilmu ilmiah, muqarribin, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Wastur lahu aibahu wa'azahu wa asrahu wa'iyah wa likatibiha wa qariha wa man adha ilaihi sam'ahu wa asgha. Kemudian semoga Allah itu menutupi aib, kelemahan, kekurangan dan celah-celah musonef atau Imam Ja'far. Bukan hanya musonef saja, bukan hanya Imam Ja'far saja, tapi
aib, celah, kekurangan, kelemahan dalam ibadah itu juga ditutupi bagi orang yang membacanya, yang menulisnya. Berarti yang menulis termasuk adalah pihak percetakan itu yang menulis. Terus orang yang membacanya, nah, termasuk kula membaca sampai anak berjanji, membaca berjanji berarti sama juga didoakan. Dan orang yang menyebarkan, menjelaskan, dan orang yang mendengar, sampean itu mendengar berjanji. Terus orang-orang yang memperhatikan, asgho itu namanya memperhatikan. Sampean memperhatikan orang rambutnya iso jebaplak ngono lho, koyo Gus Bahak di sana. Jadi semuanya musonef yang mengarang kitab, kemudian percetakan yang menulis kitab, pembaca kitab, dan orang-orang yang mendengar kitab ini berjanji, dan orang-orang yang memperhatikan kitab, semuanya didoakan agar celahnya, kelemahannya, kekurangannya, aibnya itu ditutupi oleh Allah. Karena apa? Karena sebenarnya nggak bisa hilang loh. Apa yang kita lakukan, apa yang menjadi takdir Allah yang sudah kita lewat, baik itu buruk maupun baik, itu nggak bisa hilang. Contohnya aib, dosa, maksiat. Kalau wes dilakoni, ya wes gak iso hilang sampai pandangan Allah, dari pandangan Allah nggih. Itu nggak iso sampai titik nggih. Darah hitam tapi penghabisan di hutan yang gelap itu kecelekan nggih. Itu nggak bisa hilang di pandangan Allah. Hanya bisa menutupi Allah niku nggih. Karena lek gak ditutupi yo awake dhewe. Kuwi jijik awake dhewe ndelok wong liya. Nggih, lek awake dhewe enggak ditutupi oleh Allah aib-aibnya nggih. Contone atus kula ngaten iki nggih. Kaya sampean nggih. Niku wah, apa yang kita bayangkan, apa yang kita bersit di hati kuwi mbuh apa. Enggak ngerti. Cara ngerti ngoten jijik awake dhewe ndelok kaya jero dhewe lah sing zahir mawon. Nang jerone apa? Enek usus nggih. Wong kula lho keliling melihat orang tabrakan nggih. Darah mengalir saja wis ndahno usus sing nganti metu-metu. Ndahno sak tai-tai ini jijik ora kita. Nah, tapi ditutupi bungkus yaitu dengan irung, dengan kulit nggih. Nah, dosa pun seperti itu, ditutupi amal ibadah, ditutupi etek-etek wiritan, ditutupi etek-etek kopian, male wis cah kuwi kopian kaya sopan gitu. Padahal ning jero nggih. Niku. Terus terakhir Wasolli wasallim ala awali qabilin litajali minal haqiqatil kulliyah wa ala alihi washabihi wa man nasarahu wa wala. Semoga rahmat takzim dan keselamatan, rahmat takzim dan rubuh keselamatan. Rahmat takzim itu adalah apa itu? Kasih sayang yang besar, karena Allah Subhanahu wa taala itu memberi kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besar, nggih, takzim. Jadi Allah itu loh membaca sholawat itu dengan takzim. Rahmat takzim. Allah itu membaca sholawat itu dengan takzim, dengan hormat kepada Kanjeng Nabi, namanya rahmat takzim. Lah wae dhewe maca sholawat enggak takzim. Nggih. Takzim napa? Yo membayangkan keindahan-keindahan Kanjeng Nabi, membayangkan kesempurnaan Kanjeng Nabi, membayangkan Kanjeng Nabi itu adalah kemudian di hari akhir itu adalah asy-syafi', yaitu pemberi syafaat pertolongan. Ngeniku. Ora kok hura-hura maca selawat malah seneng-seneng nggih. Seneng-seneng hatine. Ya seneng tapi seneng mendapatkan syafaat tapi apa ya sing pas ya kita rindu lah apa enek karo Kanjeng Nabi, apa enek wong rindu ngereh-ngereh syafaat
DP ngerayu-ngerayu kok bahagia apa enak jane. Mboten enten to. Nah, itu. Meneh rindu Kanjeng Nabi itu kudune menangis, nggih. Saya saja merindukan seorang pernah lepek-lepek nangis wis ora iso apa-apa. Nggih. Niku. Yang mana Kanjeng Nabi wasalam dan rubuh keselamatan. Ngala awali qabilin kepada orang yang pertama menerima litajali kepada manifestasi. Manifestasi itu adalah pendohiran, pendohiran. Karena apa? Karena sesungguhnya jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang pertama yang muncul dari diri Allah, dari cahaya Allah. Karena Allah, Allah itu menurut makhluk nggak bisa disawang. Allah menurut makhluk nggak bisa disawang. Jadi pertama, sebelum ada Nur Muhammad, Allah itu hanya sendirian saja. Kapan itu? Orang kapan-kapan. Karena menurut Allah sekarang itu adalah kodimnya Allah. Sekarang itu adalah kodimnya Allah. Allah ketika membayangkan saya waktu kecil dan membayangkan ketika saya sekarang dan membayangkan kita tua, itu Allah podoai satu waktu. Karena sebenarnya waktu itu hanya pandangan kita. Di pandangan Allah itu nggak ada waktu. Karena waktu itu terjadi, waktu itu sore, awan, siang, dan itu pun sebabnya karena matahari, perbuatan matahari, dan matahari adalah ciptaan Allah. Jadi nggak ada yang namanya waktu nggak enak. Umumnya tempat. Gusti Allah nggak bertempat. Awake butuh karpet, butuh mester, butuh bumi. Bumi pun butuh tata surya gitu. Lek nggak ada daya matahari, gravitasi bumi. Yo, bumi itu nggak bisa nggo tempat, nggih, ucul. Paham mboten? Ucul bumi niku lek nggak ada gravitasi bumi. Jadi Kanjeng Nabi qabil litajali. Sesuatu yang pertama menerima tajalinya Allah, karena Allah itu maune dhewe ora didelok sapa-sapa gitu. Sapa sing delok lek dhewe. Terus Gusti Allah, aku ki sapa aku ki, gitu. Tapi aku sapa apa sak sirku, gitu. Jajal awake dhewe Gusti Allah pernah jajal. Aku ki sapa? Ora enek sapa-sapa. Nah. Jadi ketika Allah bertanya aku siapa? Pastinya nanti jawabannya adalah ketika saya adalah orang yang kuasa, jajal, aku tak menciptakan bumi. Oh, ternyata aku iso apa-apa, berarti kuasa. Kuasa berarti sifatnya apa? Kudro. Aku iso nyiptakne kuasa nyiptakan bumi, berarti aku adalah kholik, berarti pencipta. Oh, berarti yang saya ciptakan adalah makhluk. Jadi Allah itu enten kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu untuk mengerti aku. Ada tafsiran seperti itu. Ibadah itu untuk mengerti. Kayak mengerti itu adalah ma'rifat. Intinya Allah menciptakan makhluk, menciptakan manusia dan jin itu untuk memarifati Allah. Allah menjadi dimakrifatkan. Allah dingerteni malian. Nggih. Ngerteni. Dadine wong lek ngerti Gusti Allah mesti ibadah karo Gusti Allah. Nggih. Amargi makrifat itu maknanya dalam satu tafsir itu liyak budun itu ibadah itu mengerti Allah. Itu. Terus aku punya kehendak ternyata, gitu Gusti Allah. Berarti iroda. Lek awake dhewe nggih, irodahnya Allah, kekuasaannya Allah dengan irodahnya dan kekuasaan awake dhewe beda. Lek awake dhewe wis lah aku tak jajal, pomone awake sampean pinter, profesor sing paling pinter dhewe, aku tak jajal. Jajal menciptakan sesuatu. Kemudian dia itu berharap namanya apa? Berharap iroda. Terus berharap terus dia menciptakan.
Namanya apa? Kuasa menciptakan apa namanya? Kuasa. Bar diirodani bar pengen terus dia melakukan kok iso berarti kuasa apa? Kuasa itu kudro. Lah, nggak mungkin wong pengen terus gawe apa terus nggak mungkin dia nggak punya ilmu pasti punya ilmu apa sing arep gawe. Setelah punya ilmu kemudian irodah pengen gawe profesor pemene. Terus barusan dijajal kok dadi tenan, berarti dia kuasa menciptakan itu. Antara ilmu, irodah dan kudro itu beruntut. Tapi lek Gusti Allah enggak. Allah lah pengen langsung kudro, langsung ilmune teko. Jadi ilmune Gusti Allah langsung oh aku kene iki duwe pengangan iki langsung langsung pengen langsung dadi. Makanya kun fayakun. Jadilah maka jadilah niku. Lek menurut Gusti Allah, lek menurut awake dhewe kan ilmu dia dhisik gitu toh. Wong belajar ilmu dhisik profesor, terus mari kuwi terus pengen, mari kuwi terus jajal gawe dadi kuasa. Lek Gusti Allah enggak. Antara iroda, ilmu dan kudro itu langsung kodim kabeh. Iki enggak ada pemulaannya. Nggih. Dadi eneke aku ki dhisik cilik terus kemudian kelak itu adalah tua. Itu menurut pandangan makhluk saja, menurut pandangan bapakku saja dan ibuku saja. Tapi menurut Allah kekecilanku, suatu kecilku, suatu besarku dan kelak nanti aku tuane kapan? Gimana itu Gusti Allah wis ngerti karena sama-sama menurut Gusti Allah. Jadi kita dulu, kita sekarang dan kita ke depan itu oleh Allah sudah dilihat bareng melihatnya Allah. Kazabi tajali nggih jadilah Nur Muhammad sing kula critani niku pertama kali. Jadi yang menerima tajalinya Allah adalah sesuatu yang pertama kali menerima tajalinya Allah adalah Nabi Muhammad atau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dari Nur Muhammad itulah kemudian makhluk-makhluk diciptakan. Termasuk Aras itu dari Nur Muhammad. Wa ala alihi washabihi wa man nasarahu wa wala dan kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Keluarga Kanjeng Nabi secara nasab adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib dan keturunan-keturunan Kanjeng Nabi. Tapi menurut makam doa karena ini doa, enggak ada yang namanya sholawat itu tanpa doa, bukan doa enggak ada, nggih. Sholawat itu pasti doa. Sehingga ketika sholawat itu adalah doa, maka makam doa alihi keluarga Kanjeng Nabi adalah kita mukminat. Setiap orang baca sholawat pasti kita itu wala alihi wasobi berarti kita itu pasti ketut karena kita mukminat. Iku makom cerita, makom nasab menceritakan nasab Kanjeng Nabi itu bukan doa, maka itu adalah keluarga Kanjeng Nabi adalah napa? Bani Hasyim, Bani Muthalib dan keturunan-keturunan Kanjeng Nabi. Tapi ketika orang membaca sholawat kok wa alihi maka kita ketut karena mukminat. Dan juga sholawat dan keselamatan, rahmat dan keselamatan itu kepada sahabatnya Kanjeng Nabi. Paham lah sahabat Kanjeng Nabi? Kalian para sahabat sing piye ya? Sahabat yang gimana? Sahabat Kanjeng Nabi orang yang ayo. Ojo ngoten sampean niku dunia ilmiah lek apa meneh sok ben dadi ustaz kiai. Iya, apa mereka orang kok dadi ustaz dadi tajir sampean cerita nabi-nabi kan keren gitu. Nggih. Dadi tajir dan anak buah akeh terus mari apa? Mari upacara, mari apel terus dicitani nabi-nabi. Karyawane sampean kan keren. Jadi sahabat adalah orang yang beriman terus besertaan Nabi masih hidup. Orang yang beriman besertaan Nabi masih hidup walaupun belum bertemu Kanjeng Nabi nek dia sudah iman terus masa kepada Kanjeng Nabi walaupun enggak pernah cetukan itu namanya sahabat. Cetukan kalau enggak iman berarti bukan sahabat. Berarti Abu Jahal paman Kanjeng Nabi, Abu Lahab sahabat Kanjeng Nabi bukan? Bukan karena dia tidak beriman. Dan orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi. Jadi yang pertama rahmat dan salam yang pertama kepada Kanjeng
Nabi, kemudian kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Keluarganya Kanjeng Nabi termasuk kita nggih lho. Terus sahabatnya Kanjeng Nabi, terus orang-orang yang menolong agamanya Kanjeng Nabi. Terus orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi. Nggih, walaupun tidak membaca sholawat kok mencintai Kanjeng Nabi, dengar ketok, berarti dia termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dan keselamatan. Masanifat adzanu aman Masunifat dil adzanu min ad-durri min waswihi duri bi akroti jauhiriyah wa ma takhallat sudurul mahafilil munifati bi ngukudi kula. Terus sholawat tersebut, sholawat dan keselamatan tersebut itu selama telinga-telinga kita itu dihiasi dengan orang-orang yang menyifati, orang-orang yang menyifati mutiara-mutiara dan intan. Intane kanjeng Nabi. Jadi sholawat maksudnya ngeten. Pokoknya sholawat dan rahmat Allah itu akan kepada orang-orang yang tersebut selama sifat-sifatnya kanjeng Nabi, sifat-sifatnya intan mutiara kanjeng Nabi itu masih terdengar. Masih terdengar enggak saat ini? Sampai kapan? Insya Allah sampai ila yaumil qiyamah, enten sampai ke hari kiamat itu ada orang iman kepada kanjeng Nabi, cinta kanjeng Nabi, maka rahmat pun akan mengikuti, keselamatan juga akan mengikuti orang-orang tersebut. Wa takhalat sudur ma'afil munifati bi'udil hula. Dan hati-hati dan tempat-tempat nih kawitane panggonan almune. Sapa iki? Dan tempat-tempat yang dihiasi dengan acara-acara atau dengan pujian-pujian kanjeng Nabi. Jadi selama ada waktu dan tempat-tempat itu untuk memuji-muji kanjeng Nabi, insya Allah kita juga masih diberi rahmat dan keselamatan. Wa afdalu sholati wa atammu taslimi ala sayyidina Maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sholawat, mulia-mulianya sholawat dan kesempurnaan taslim itu mudah-mudahan terlimpahkan atas kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sayyidina wa maulana, sayyidina dan atau pimpinan kita yang menjadi khotamul anbiya. Bisa dinamakan khotimul anbiya, bisa khotamul anbiya. Kalau khotim itu namanya cincin. Kalau khotam itu cincin. Kalau khotim itu terakhir, penutup. Jadi khotam itu adalah cincin. Kalau khotim itu napa? Penutup. Niku. Maksudnya khotamul anbiya karena kanjeng Nabi itu menjadi cincinnya atau menjadi nabi yang paling indah. Kalau khotim itu berarti kanjeng Nabi menjadi penutupnya para nabi karena Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi terakhir. Niku. Khotimul anbiya. Khotam itu juga dok lah, kena dok. Khotam itu apa jenis kena stempel, kena cincin, nggih. Tenger, cincin kan tenger. Khotam stempel barang tenger atau alamat tandane. Ini jadi stempel dengan penutup itu meh podo karena ketika ada surat-surat nggih. Ketika ada surat-surat terakhir pasti nggih wis lengkap, wis diteliti, wis sah, wis di sokehke baru dicap kaya ngeten iki.
Iki wis diteliti karo para ustadz gitu. Adikku lek ngaji wis lengkap baru didok. Berarti khotim ditutup, khotam ditutup, disutempel, khotim berarti ditutup. Kenapa kok Kanjeng Nabi itu kok disamakan atau diumpamakan dengan khotimul anbiya, khotamul anbiya? Karena risalah itu memang benar-benar harus teliti. Risalah itu adalah cara bahasa istilahnya risalah itu adalah surat, gitu. Surat. Risalah itu surat. Tapi lek risalah Kanjeng Nabi berarti kaya surat. Suratane Gusti Allah, gitu. Karena risalah itu Allah Kanjeng Nabi membawa risalah, membawa suratan dari Allah, yaitu suratan agama. Maka jadi khotim, itu stempel karena Kanjeng Nabi terakhir. Bun. Subhana Rabbika, maha suci Tuhanmu, yaitu Rob yang mulia. Rob itu artinya, Rob itu kata dasar, kata dasar Rob. Karena masdar asal wahid cara bahasa Arab Rob. Terus artinya Rob itu pelaku, isim fa'il, murabbi. Rob itu artinya murabbi. Murabbi itu apa artinya? Perawat, pengelola, pemelihara Rabbil Alamin, yang memelihara alam. Aslinya katanya Rob itu kata dasar atau asal wahid, tapi maknanya adalah isim fa'il, murabbi ataunya pemelihara apa? Pemelihara alam semesta. Jadi adanya Allah itu menjadi Tuhan karena Allah pemelihara alam raya. Adanya kata-kata sing kita waos, kita dengarkan, muga-muga dadi panglebure dosa. Lek wis dosane kula panjenengan sami, kita semua dihapus terus diangkat derajat